Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira Alda-Aba dengan NIM 22108241064, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas F semester 5. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini sedang mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai perbandingan teknologi informasi pada saat ini dengan teknologi informasi pada masa lalu, serta manfaat dari teknologi informasi. Kita semua pasti sudah tidak asing kan dengan istilah teknologi informasi? Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem komputer untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan memproses informasi. Teknologi informasi ini meliputi segala hal mulai dari komputer pribadi hingga jaringan komputer global yang terhubung secara luas. Apa saja sih contoh dari teknologi informasi ini? Kita bisa melihat beberapa contoh teknologi informasi dari video Top 10 Technologies to Learn in 2022 dari channel YouTube Simply Learn. Pada video tersebut, tim Simply Learn menjabarkan sebuah teknologi yang sedang tren atau booming-boomingnya setelah pandemi COVID-19. Ada AI atau Artificial Intelligence, Cloud Service, Blockchain, Cybersecurity, IoT atau Internet of Things, 4G, Quantum Computing, Big Data and Analytics, Virtual Reality dan Augmented Reality, serta Robotics. Video tersebut menjelaskan secara singkat mengenai setiap teknologi yang dipaparkan, potensi bisnis dan perkembangan dari setiap aplikasi, perusahaan-perusahaan yang memiliki andil dalam pengembangannya, dan juga skill atau kemampuan yang diperlukan untuk terjun dalam pengembangan teknologi tersebut. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi informasi punya peran yang sangat penting dalam menyelesaikan beraneka permasalahan di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, kita mengenal aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, platform video seperti YouTube yang mempermudah kita ketika pembelajaran daring. Di bidang kesehatan, teknologi informasi memiliki peran dalam penyimpanan dan akses data medis secara digital melalui rekam medis elektronik yang mempercepat proses diagnosis dan perawatan pasien. Selain itu, dengan adanya telemedicine, pasien bisa melakukan konsultasi dengan dokter dari jarak jauh. Di bidang transportasi dan logistik, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengoptimalkan rute pengiriman dan pelacakan barang secara real-time melalui teknologi GPS, yang membantu perusahaan untuk menekan biaya dan waktu pengiriman serta meningkatkan efisiensi transportasi. Di bidang sosial dan lingkungan, teknologi informasi juga digunakan untuk memantau perubahan iklim, mengelola sumber daya alam, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Contohnya, penggunaan big data dan analitik dalam memprediksi bencana alam. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa teknologi informasi telah menyumbangkan banyak solusi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelestarian lingkungan. Nah, apakah teknologi yang canggih seperti sekarang ini langsung tiba-tiba ada begitu saja? Tentu saja tidak, teknologi mengalami proses perkembangan juga. Dulu, teknologi informasi memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat dan kapasitas penyimpanan yang terbatas. Misalnya, pada tahun 1980-an, floppy disk hanya mampu menyimpan data sebesar 1,44 MB. Pengolahan data juga dilakukan dengan perangkat keras yang besar dan lambat. Sekarang, penyimpanan data sudah berkembang dengan teknologi cloud dan perangkat penyimpanan fisik seperti SSD yang mampu menyimpan hingga terabyte data. Kecepatan pengolahan informasi dengan prosesor modern juga sangat cepat dan memungkinkan komputasi secara real-time. Dari segi aksesibilitas dan konektivitas, dulu akses terhadap informasi terbatas pada perangkat seperti komputer di kantor atau rumah. Akses internet juga lambat dan mahal, serta tidak selalu tersedia di semua tempat. Koneksinya juga masih secara dial-up, sehingga pengguna harus menunggu lama untuk terhubung. Sekarang, internet dapat diakses di kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Adanya teknologi seperti 4G, 5G, dan Wi-Fi membuat koneksi internet jauh lebih cepat, terjangkau, dan mudah diakses secara global. Kemudian dilihat dari bidang komunikasi, dulu sangat terbatas pada email dan layanan telepon dasar. Untuk mengirim pesan seringkali diperlukan waktu yang lama juga. Media sosial pun belum ada dan interaksi sosial lebih bersifat langsung atau melalui telepon. Sekarang komunikasi sudah jauh lebih canggih dengan adanya media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta video conference seperti Zoom dan Google Meet.
Jadi, kesimpulannya, teknologi informasi memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Antara lain, mempercepat proses kerja dan mengotomatiskan banyak tugas sehingga produktivitas meningkat, memudahkan akses terhadap sumber daya dan informasi di seluruh dunia, mempermudah dan mempercepat komunikasi, membantu mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, serta mendorong inovasi. Nah, itu tadi perbandingan teknologi informasi pada saat ini dengan teknologi informasi pada masa lalu, serta manfaat dari teknologi informasi. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tentu saja harus dapat memanfaatkan perkembangan ini dengan baik dan bijaksana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.